Boeing ini jelas bukan perusahaan tanpa SOP, ya kan? Mereka ini perusahaan aviasi skala global. Industrinya sendiri sudah punya segala macam peraturan yang sangat ketat. Jadi, kalau kita bicara tentang SOP, checklist, standard quality assurance, pasti mereka sudah punya. Tapi dari kasus yang akan kita bahas setelah ini, kita akan belajar bahwa SOP itu tidak menggaransi eksekusi di lapangan. Jadi ceritanya begini, di Januari tahun 2024 ada pesawat Boeing 737 yang mengalami insiden serius. Pada itu mereka akan lepas landas dari Bandara Internasional di Portland. Bagian pesawat yang dinamakan door plug itu terlepas. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh National Transportation Safety Board, ternyata ada 4 baut yang hilang. Nah, ternyata bagian door plug itu memang sempat dibuka di pabrik, dan ini bukan sebuah SOP atau proses kerja yang anomali. Ini wajar terjadi. Tapi yang aneh adalah nggak ada dokumen removal record yang mendokumentasikan bahwa bagian door plug itu pernah dilepas. Padahal ini perusahaan skala Boeing loh. Nah, teman-teman manajer operation atau yang paham bagaimana merancang sebuah SOP pasti paham yang saya maksud. Karena tidak ada record, maka tidak ada trigger yang mengharuskan tim lain itu memverifikasi apakah bagian yang tadi dilepas itu sudah dikembalikan dengan sempurna, termasuk di dalamnya 4 baut yang tadi dilepas. Jadi sebetulnya ini bukan tentang 4 baut yang hilang. Ini tentang output dari sebuah proses kerja. Karena tanpa output yang jelas, proses kerja yang vital bisa terselip di antara SOP. Nah, mungkin organisasi atau perusahaan kita resikonya tidak setinggi perusahaan aviasi. Tapi mungkin Anda menemukan pola yang mirip di perusahaan atau organisasi Anda sendiri. SOP ada, job description juga ada, Anda juga rutin melakukan meeting, Anda bahkan mempunyai survei untuk mendapatkan feedback dari para klien, tapi anehnya eksekusi di lapangan tetap berantakan. Kalau ini yang terjadi, maka mereka bisa saja tampak sibuk melakukan ini dan itu, tapi sebetulnya nggak selaras. Mereka tidak bergerak ke arah yang sama. Ayo kita reframe. Kenapa SOP tidak otomatis menggaransi eksekusi? Salah satu yang biasanya sering terjadi adalah SOP yang kita punya itu memang menggambarkan proses kerja, tapi belum cukup lengkap untuk digunakan membangun pola kerja yang akurat. Misalnya di SOP tertulis divisi A harus menyerahkan data ke divisi B. Cukup jelas, cukup sederhana. Tapi data apa yang tepatnya harus dikirim? Siapa yang harus mengirim? Maksudnya di dalam divisi A itu kan ada si A, si B, si C. Siapa yang sebenarnya harus mengirim? Formatnya seperti apa? Siapa yang menerima dan kapan data itu harus diterima? Kapan pekerjaan itu dianggap selesai? Proses transfer datanya itu kapan dianggap selesai? Nah, hal-hal seperti ini seringkali nggak jelas. Akibatnya, tim kita itu merasa sudah bekerja dengan baik. Tapi ketika outputnya nggak jelas, maka setiap pihak rawan punya persepsinya sendiri-sendiri loh. Tim A mungkin bilang, aku kan sudah serahkan datanya. Tapi tim B merasa, iya kamu sudah serahkan datanya, tapi datamu tuh nggak lengkap, nggak bisa aku pakai. Nah, ketika kejadian seperti ini terjadi berulang-ulang, maka kemungkinan leadersnya akan mulai merasa, aduh timku tuh kebangetan. Masa hal sederhana seperti ini aja nggak bisa beres. Padahal mungkin ini bukan karena tim kita tidak mau melakukan SOP-nya dengan benar. Tapi karena SOP-nya itu sendiri kurang lengkap untuk dijadikan panduan pola kerja yang akurat. Apakah akar masalahnya selalu ada di faktor manusianya? Memang harus kita akui kadang-kadang manusianya punya peran. Misalnya, para tim kita memang kurang disiplin. Manajer tingkat tengah kita memang mungkin kurang tegas. Tim kita mungkin nggak punya rasa memiliki yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Tapi apakah akar masalahnya selalu di sana? Mungkin juga tidak. Mungkin problem yang sesungguhnya ada di level yang lebih struktural. Misalnya, job design-nya memang nggak jelas. Otoritas siapa yang berhak mengambil keputusan saling overlap. Hierarki prioritasnya kacau balau. Atau yang paling kami sering temukan adalah SOP-nya tidak lagi realistis, relevan dengan kondisi saat ini. Ini adalah contoh-contoh problem yang struktural, bukan di manusianya.
Kadang-kadang problemnya bukan di level struktural tapi relasional. Tetap bukan ke per person manusianya, tapi relasi di antara mereka. Ciri-cirinya misalnya seperti koordinasi di antara tim itu buruk, seperti dua negara yang saling perang dingin. Atau orang-orang pada takut untuk speak up, bisa ke manajer di bawah kita atau ke kita sebagai pemimpin tertinggi. Atau ciri khas yang lain, hubungan di antara divisi itu dingin karena ada trust issue, problem dari konflik sebelumnya yang belum diselesaikan. Nah, baru yang terakhir, mungkin problemnya ada di level individu. Maksudnya, orang-orang tertentu itu mungkin belum punya pengetahuan yang cukup, keterampilan yang cukup, atau pola kerjanya memang belum terbentuk. Kita perlu menyesuaikan antara solusi dengan problemnya. Kalau problemnya ada di level struktural, maka training dan motivasi kemungkinan tidak akan memberikan dampak yang besar. Mungkin mereka akan semangat di awal, tapi begitu kembali ke workflow yang memang tidak optimal itu, maka problem lama akan kembali muncul ke permukaan. Kalau problemnya itu ada di level relasional, maka menambah peraturan, menambah SOP, tidak akan menyelesaikan problem, hanya beresiko memindahkan konflik itu ke konteks yang berbeda. Aturan tambah banyak, SOP tambah banyak, tapi trust issue-nya tetap ada di sana, entah sesama antar divisi, sesama tim, atau antara tim dengan kita sebagai pemimpin. Nah, kalau problemnya itu ternyata di kompetensi dan bahkan alat kerja yang digunakan oleh tim, maka sekali lagi hanya memberikan teguran dan hukuman, tapi kurang memberikan pelatihan dan empowering, akan menciptakan budaya yang menakutkan. Tim kita itu justru akan enggan belajar, enggan mencoba untuk menyelesaikan problem yang dia sedang hadapi. Kenapa? Karena bagian dari proses belajar dan mencoba mencari solusi adalah melakukan kesalahan. Kalau kita hanya menghukum mereka atas kesalahan itu dan tidak menghargai usaha mereka untuk menyelesaikan problem itu, maka kita menuai tim yang serba ketakutan. Anda bisa membaca ulasan yang lebih detail tentang topik ini di dalam artikel yang ada di website kami oaindonesia-business.com. Di sana kami juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk semacam melakukan diagnosis singkat. Kenapa walaupun sudah ada SOP tapi eksekusi di lapangan tetap berantakan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana kita nggak akan bahas tentang solusi instan, tapi cara reframing yang lebih tepat.